lights will guide you home and ignite your bones, and I will try to fix you. Sampurasun, salam Sunda, Sadarea. Perkenalkan, nama saya Syifa Rahmadanti akan memperkenalkan salah satu kelurahan yang ada di kota kecil penuh cerita, yaitu Kota Sukabumi. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita simak pembahasannya berikut ini. Kelurahan Gunung Parang adalah salah satu kelurahan dari Kecamatan Cikole dan dari sekian banyak kelurahan di Kota Sukabumi. Asal muasal sejarahnya yaitu pada zaman penjajahan Belanda, Gunung Parang ini adalah sebuah dusun yang menjadi kota Sukabumi, yang pada saat ini mengalami pemekaran jadi beberapa kelurahan dan kecamatan. Gunung Parang sendiri saat ini termasuk kelurahan yang ada di titik pusat kota Sukabumi. Sebagai kelurahan yang berada di tengah kota, tentunya memudahkan warga Gunung Parang, Kecamatan Cikole, mendapatkan kebutuhan atau pelayanan apapun. Nah, kelebihan Kelurahan Gunung Parang ini yaitu tata letak yang strategis, sarana dan prasarana yang menunjang produktivitas warga, yaitu ada tempat olahraga, polres, perkantoran, dan pusat pembelanjaan yang memudahkan warganya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Nah, tidak salah lagi kalau mayoritas masyarakat Gunung Parang ini profesinya bergelut dengan bisnis dan ekonomi. Kelurahan Gunung Parang ini luasnya kurang lebih 64 hektar dengan jumlah kartu keluarga berjumlah 1.500 kartu keluarga dan terdiri kurang lebih sejumlah 4.000 jiwa. Kelurahan Gunung Parang ini dipimpin oleh Bapak Kori sejak tahun 2016 sampai saat ini. Kalau di Kelurahan Gunung Parang ini terdiri dari 12 orang ya. Saya selaku lurah dibantu oleh sekretaris lurah, dibantu oleh 1, 2, 3, 4 staf. Berkat kegigihan beliau dan juga semangat para masyarakat Gunung Parang yang dinilai kooperatif yang memiliki kegiatan atau lembaga masyarakat seperti pada tahun 2019, Kelurahan Gunung Parang menjuarai perlombaan kelurahan kreatif kedua seprovinsi Jawa Barat. Program yang menjadi unggulannya yaitu Wajar, Kampung Kreatif, dan juga Kado Muswit. Yang pertama yaitu Wajar. Wajar yang merupakan singkatan dari Warung Jajanan Rakyat. Warung yang terletak di pojok ruang tunggu kantor Kelurahan Gunung Parang tersebut merupakan bentuk perhatian kelurahan kepada pelaku UMKM untuk promosi dan penjualan produk yang didirikan oleh BKM Kelurahan Gunung Parang. Pojok Wajar Paku Jajar ini merupakan upaya untuk mendukung program Pemkot Kota Sukabumi, yakni Sukabumi Kece, dengan menampung seluruh produk hasil UMKM masyarakat di sana. Yang kedua yaitu Kampung Kreatif. Kelurahan Gunung Parang juga aktif menjadi kelurahan kreatif di Kota Sukabumi dengan keberadaan Kampung Kreatif. Di kampung itu misalnya dihasilkan lukisan api. Kampung Kreatif lokasinya terdapat di RW 8 sebagai sarana penyalur bakat, hobi, dan juga kreativitas warga. Yang ketiga yaitu Kadomu Sweet 17 berupa pemberian kartu dokumen kependudukan atau KTP kepada remaja yang memasuki umur 17 tahun. Kantor kelurahan akan menyampaikan undangan kepada para remaja untuk perekaman data eKTP yang dilaksanakan 10 hari sebelum mereka berulang tahun ke-17. Pada umumnya hanya melaksanakan program pemerintah kota yang dilakukan sendiri oleh kelurahan, misalnya program dana kelurahan itu tahunan, kemudian musrenbang itu juga tahunan. Jadi pada umumnya kita melaksanakan kegiatan yang ada di pemerintah kota, melakukan program sterilisasi. Yang pertama, pada saat pandemi di bulan Juni, kelurahan ini termasuk zona merah COVID.
Tetapi 2 minggu kemudian sudah kembali menjadi zona kuning. Inovasi yang bisa diterapkan yaitu menjadi desa tangguh COVID-19 yang merupakan konsep penanggulangan penyebab virus corona yang secara khusus berada di tingkat desa atau kelurahan untuk menyediakan fasilitas untuk menjaga protokol kesehatan yaitu 5M. Nah, yang kedua yaitu mangkraknya pembangunan GOR Kota Sukabumi. Nah, sebenarnya ini adalah wewenang pemerintah Kota Sukabumi, tetapi lokasinya tepat di wilayah Kelurahan Gunung Parang. Nah, tidak hanya dijadikan tempat berkumpulnya puluhan gelandangan, pengamen, dan anak jalanan, tetapi belum selesainya pembangunan GOR tersebut berimbas di sekitar Gedung Pemuda menjadi kumuh. Nah, bahkan di lingkungan di sekitar Gedung Merdeka itu dikhawatirkan menjadi lokasi tindak kriminal. Lalu inovasinya yaitu karena area ini ada di pusat kota dan juga mudah dijangkau oleh masyarakat yang bisa melihat keadaan tersebut, maka dari itu yang mempunyai wewenang bersangkutan memberikan tempat layak huni yang bekerja sama dengan pemerintah kota agar fasilitas terbaik dan adanya piket dari petugas kebersihan agar lebih terlawat lagi. Lalu yang ketiga yaitu warung jajanan rakyat atau wajar yang tidak aktif. Warung yang terletak di pojok ruang tunggu kantor Kelurahan Gunung Parang tersebut merupakan bentuk perhatian kelurahan kepada pelaku UMKM. Hal tersebut dinilai kurang efektif jika disimpan di dalam kelurahan. Lalu inovasinya yaitu memilih tempat yang lebih strategis seperti di depan kantor kelurahan agar bisa terlihat oleh masyarakat, juga warga lain yang melewati kantor Kelurahan Gunung Parang. Nah, permasalahan yang ada di Kelurahan Gunung Parang tadi tidak menjadikan kekurangan untuk keberhasilan kelurahan itu sendiri, melainkan menjadikan inovasi dan juga evaluasi ke depannya agar sesuai dengan visi misi dan harapan masyarakat. Dan yang dapat disampaikan, mohon maaf apabila ada kekurangan ataupun kesalahan pengucapan yang kurang berkenan. Terima kasih.